Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Rosnia dengan NIM 2008105063. Di sini saya akan memenuhi tugas desain grafis dan media animasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang transformasi translasi atau pergeseran. Nah, sebelum ke materi, pernahkah kalian mengamati objek atau benda-benda yang bergerak di sekitar kalian? Contohnya seperti kendaraan yang berjalan di jalan raya, pesawat yang melintas di jalan raya, eskalator yang bergerak, atau diri kita sendiri yang bergerak kemana saja. Kegiatan tersebut menyebabkan benda atau objek mengalami perubahan posisi tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Saya akan menjelaskan tentang definisinya, rumus, contoh dan latihan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja, definisi dari translasi atau pergeseran adalah salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Contoh ada pada gambar di bawah, di mana segitiga berpindah ke titik yang lain dalam posisi yang sama. Langsung saja ke rumus translasinya, di mana rumusnya yaitu titik A yaitu X, Y ditranslasikan ke titik AB. Maka hasil translasinya yaitu A aksen X plus A, Y plus B. A, B yaitu vektor translasinya, X, Y yaitu titik asalnya, sedangkan X aksen, Y aksen yaitu hasil titik bayangannya. Dimana X aksen ini, untuk mencari X aksen ini yaitu X aksen sama dengan X plus A, sedangkan Y aksen yaitu sama dengan Y plus B. Sudah tercantum dalam rumus ya. Selanjutnya contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu gambar di samping menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Hal ini dapat dinyatakan sebagai titik XY ditranslasikan ke X plus 4, Y negatif 3. Koordinat bayangan hasil translasinya sebagai berikut, di mana titik A, titik asalnya yaitu X-nya, X, Y-nya yaitu negatif 3,1. Kita translasikan ke A aksen atau A bayangannya. AB nya kita sudah ada di contoh soal, yaitu 4, negatif 3, sehingga aksennya yaitu negatif 3 plus 4, 1 dikurangi 3, sehingga titik A aksennya yaitu 1, negatif 2. Titik B yaitu X, Y nya yaitu negatif 1,4. Kita translasikan ke B aksen negatif 1 plus 4 dikurangi 3, atau sehingga hasil B aksennya yaitu 3,1. Titik C yaitu negatif 2, negatif 1. Kita translasikan ke C aksen atau C bayangannya yaitu negatif 2 plus 4, min 1 dikurangi 3. Maka hasilnya
hasil dari C aksennya atau C bayangannya yaitu 2, negatif 4. Nah, kita lihat dari gambar di samping hasilnya sama ya, dimana A aksen yang pertama 1, negatif 2 dan B aksennya 3,1 dan titik C aksennya atau titik bayangannya C bayangan yaitu 2, negatif 4. Contoh selanjutnya yaitu tentukan titik A aksen dari titik-titik berikut 0,1, titik 1,1, titik 1, negatif 2 dan titik negatif 2, negatif 2 jika vektor translasinya adalah 2,1. Yang pertama kita cari dulu titik 0,0, kita translasikan ke titik AB nya yaitu 2,1, maka A aksennya 0 plus 2, 0 plus 1 sehingga hasil dari A aksen atau A bayangannya yaitu 2,1. Selanjutnya titik 1,1 kita translasikan ke titik A B yaitu 2,1 di mana A aksennya 1 plus 2, 1 plus 1 sehingga A aksennya yaitu 3,2. Dan selanjutnya titik XY nya di mana X, Y nya yaitu 1, negatif 2 kita translasikan ke titik AB sehingga hasil translasinya yaitu A aksen 1 plus 2, negatif 2 plus 1 sehingga hasil A aksennya yaitu 3,1. Dan yang terakhir dimana X, Y nya yaitu negatif 2, negatif 2 kita translasikan ke titik AB yaitu 2,1 sehingga A aksennya yaitu negatif 2 plus 2, negatif 2 plus 1 sehingga hasil dari A1 atau A aksen atau A bayangannya 0,1. Nah, contohnya di berikut gambar di bawah ini. Selanjutnya latihan bisa kalian coba. Yang pertama, tentukan Y aksen dari Y sama dengan 2X plus 3 dengan nilai translasi 3,2. Dan yang kedua, tentukan bayangan dari titik A 2,4 pada translasi 3,5. Selamat mengerjakan. Terakhir, kesimpulan. Jika suatu translasi pada suatu titik dilakukan sepanjang garis horizontal, maka bilangan translasi tersebut akan bernilai positif jika titik tersebut ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika titik ditranslasikan ke arah kiri. Jika translasi pada suatu titik dilakukan sepanjang garis vertikal, maka bilangan translasi tersebut akan bernilai positif jika titik ditranslasikan ke arah atas dan bernilai negatif jika titik ditranslasikan ke arah bawah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi refleksi atau pencerminan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marliana Watnodijah dengan NIM 2088105073 dari jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini kita akan membahas tentang apa aja, yaitu ada pengertian refleksi, rumus-rumus dari refleksi, contoh soal, dan terakhir yaitu ada latihannya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih kalau refleksi itu apa? Refleksi salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan.
jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, di sini ada ilustrasi dari cermin, di mana di sini adalah objeknya. Nah, jarak bayangan objek dan jarak objek ke cermin itu jaraknya sama ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada gambar contoh dari refleksi bangun datar A, B, C, D, E pada garis M, di mana ruas garis yang menghubungkan titik dan bayangannya tegak lurus terhadap garis M. Nah, garis M ini disebut dengan garis refleksi untuk A, B, C, D, E. Nah, untuk bayangannya disebut A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Di sini ada A, maka tegak lurus dengan A aksen. Begitu juga dengan B, tegak lurus dengan B aksen. C, tegak lurus dengan C aksen. D, tegak lurus dengan D aksen. Dan E, di mana E ini terletak pada garis refleksi, maka titik awal dan bayangannya berada di titik yang sama. Nah, selanjutnya yaitu jika diketahui sebarang titik dengan koordinat x, y pada koordinat kartesius, maka koordinat dengan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini ada pencerminan terhadap sumbu min x, maka titik koordinat bayangannya adalah x, min y. Lalu ada pencerminan terhadap sumbu min y, titik koordinatnya min x, y. Pencerminan terhadap titik asal O 0,0, titik koordinatnya min x, min y. Lalu pencerminan terhadap garis y sama dengan x, titik koordinat bayangannya y, x. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, maka titik koordinat bayangannya min Y, min X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, titik koordinat bayangannya adalah X, 2H, min Y. Lalu yang terakhir ada pencerminan terhadap garis X sama dengan H, titik koordinat bayangannya adalah 2H, min X, Y. Nah, selanjutnya pencerminan terhadap sumbu min x, di mana di sini kita punya segitiga ABC berkoordinat di A, ya ini ada koordinat titik A, min 1,1, B, min 1,3, dan C, 6,3. Gambar segitiga ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu min x, bandingkan koordinat titik ABC dengan koordinat bayangannya. Diperhatikan bahwa dalam gambar ini titik A berada satu satuan di atas sumbu min X. Ini adalah sumbu min X. Nah, ini titik A ini ada di atas satu satuannya, maka bayangannya adalah di bawah satu satuan sumbu min X. Berarti di sini nih A aksennya. Nah, sedangkan titik B, kita lihat titik B, ini 3 satuan di atas sumbu min X. 1, 2, 3. Ini titik B di atas 3 satuan sumbu min X. 1, 2, 3. Nah, maka untuk mencari B aksennya, kita lihat dari sumbu min X-nya juga sama, 3 satuan di bawah sumbu min X. 1, 2, 3. B aksennya ada di sini. Nah, yang C, kita lihat yang C ini juga berada 3 satuan di atas sumbu min X. 1, 2, 3. Di sini titiknya. Maka kita mencari bayangannya atau C aksennya juga sama melihatnya. Maka C aksen dilihat dari di bawah sumbu min X. 3 satuan di bawah sumbu min X. 1, 2, 3. Maka C aksennya di sini. Maka apabila dihubungkan titik ketiganya sehingga membentuk segitiga A aksen,
B aksen, dan C aksen. Ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, di mana di sini ada gambar, diketahui segi 4 A, B, C, D. Di sini ada A, B, C, D. Di sini ada segi 4 A, B, C, D yang memiliki koordinat A di min 1, min 1, yang B 1,0, C min 1,2, dan D min 2,1. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, di mana gambar ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, bandingkan koordinat titik-titik ABC dengan koordinat bayangannya. Ini garis, maka kita lihat bahwa ini adalah ada titik A 1, min 1, maka A aksennya menjadi min 1, min 1. Yang B itu 1,0, maka B aksennya menjadi 0,1. Yang C min 1,2, maka C aksennya menjadi 2, min 1. Yang D min 2,1, maka bayangan D aksennya menjadi 1, min 2. Hubungkan keempat titik sehingga membentuk segi 4, A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen membentuk segi 4. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Tentukan titik A1 jika titik A adalah 4, min 2 terhadap garis X sama dengan min 5. Maka kita akan menggunakan rumus dari garis X sama dengan H, di mana garis X sama dengan H ini adalah 2H min X, Y. 4, min 2 menggunakan konsep dan rumus refleksi adalah, kita masukkan dulu di sini X-nya, yaitu kita masukkan dulu sesuai rumusnya, yaitu 2H min X, Y. 2H, H-nya ini adalah D. Lihat dari soal diketahui X ini sama dengan H min 5. Maka 2 dikali min 5 dikurangin X. X-nya adalah 4, min 2. Min 2 adalah Y-nya. Maka hasilnya min 14,2. Jadi titik A1 berada pada min 14, min 2. Contoh selanjutnya, tentukan bayangan dari A sama dengan 3,4 dan B sama dengan min 2,3 yang direfleksikan terhadap sumbu min Y. A ini adalah 3,4, maka X dan Y-nya sama dengan 3 dengan menggunakan persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu min Y, yaitu X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan Y. Diperoleh X aksen sama dengan min X adalah sama dengan 3, min 3. Y aksen sama dengan Y sama dengan 4. Jadi bayangan dari A, yaitu 3,4, yang direfleksikan terhadap sumbu min Y adalah A aksen, min 3,4, dan B, min 2,3. Maka X sama dengan min 2, dan Y sama dengan 3. X aksen sama dengan negatif min 2 sama dengan 2. Y aksen sama dengan Y sama dengan 3. Jadi bayangan dari B 3,4 yang direfleksikan terhadap sumbu min Y adalah B aksen 2,3. Nah, yang terakhir ini adalah latihan soalnya, di mana teman-teman bisa mencoba dan mengerjakannya agar lebih paham kembali tentang materi refleksi atau pencerminan, di mana di sini nomor 1 ada bayangan titik P 2,5 yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah, yang nomor 2 bayangan titik P negatif 6,1 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2 adalah, dan yang ketiga bayangan titik P 3,min 2 yang direfleksikan terhadap titik pusat O itu 0,0 adalah. Nah, teman-teman bisa mengerjakannya agar lebih paham terhadap materi refleksi.
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.